Tuhan. Amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat pagi Enci. Selamat pagi juga Enci. Iya, hari ini kita bersyukur kita boleh kembali memuji Tuhan lewat ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik, kita kedatangan Enci baru lagi. Kita kenalan dulu yuk. Halo adik-adik, perkenalkan nama Enci Anita Baideng. Enci berasal dari Bangkep, Enci mahasiswa STT Starsloop. Oke, Enci siapa tadi namanya? Adik-adik sudah dengar? Enci Anita. Sama-sama kita sapa. Hai Enci Anita. Hai juga. Oke deh. Ya, sekarang kita memulaikan ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik semua diundang untuk berdiri. Kita memuji Tuhan. Kita menyanyi lagu Selamat Pagi Bapak. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dia begitu baik, menjaga, memelihara kita semua. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita angkat pujian sekali lagi, kita bersyukur, kita memuji Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kami memuji-Mu Tuhan, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima
adik-adik, untuk itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat dan penyertaan-Mu. Kami anak-anak sekolah minggu akan memulaikan ibadah kami. Biarlah Engkau berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Ini doa kami Tuhan, Engkau sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Amin. Amin. Terima kasih Enci. Ya. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Adik-adik, matahari yang cerah, udara yang segar, itu semua menunjukkan kebaikan Tuhan. Dia memberikan kita matahari, udara yang cerah, bukti pemeliharaan Tuhan. Kita masih tetap memuji Tuhan ya Enci ya. Ya. Ya, mari dengan penuh sukacita kita angkat lagu Dari Terbit Matahari. Ayo bersama-sama memuji Tuhan. Kita bersyukur, bersukacita, memuliakan Dia. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari bersukacita memuji Tuhan. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan, untuk itu kita menyanyi Ku Ingin Dengar Cerita. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Biar cerita firman Tuhan itu tertanam dalam hati kita sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam
Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Nah, mungkin adik-adik baru pertama kali lihat engku bercerita tentang firman Tuhan. Nah, engku ini baru di sini dalam masa praktek engku. Nah, sebelum engku menyampaikan cerita firman Tuhan, lebih baik alangkah baiknya engku memperkenalkan diri sama adik-adik semua. Nah, karena ada pepatah bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, di sini engku perkenalkan diri. Nama engku Brian Jordi Adrianto Iba. Nama engku panjang ya. Biasa dipanggil Brian atau dipanggil juga Bray. Nah, adik-adik boleh panggil engku Brian. Boleh juga panggil engku Bray. Nah, terserah adik-adik mana yang lebih enak. Lebih enak dipanggil ya, terserah. Nah, engku umur 21 tahun. Di sini engku akan menyampaikan firman Tuhan dalam rangka kita untuk menyambut Natal. Nah, engku ambil dalam Injil Matius 1 ayat 18 sampai 21. Engku bacakan ya, adik-adik di rumah harus mendengarkannya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di sini, lebih baiknya kita berdoa dulu. Nah, untuk meminta bimbingan kepada Roh Kudus untuk kita bisa memahami Injil Matius ini. Nah, mari kita satu dalam doa, kita lipat tangan, tutup mata, kita minta bimbingan Kudus supaya kita bisa memahami isi hati Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Roh Kudus yang lembut, Roh Kudus yang manis, kiranya Engkau memberkati kami semua untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan. Tuhan akan sampaikan kepada adik. Kiranya Engkau memberkati kami, lindungi kami dari godaan iblis, dari intimidasi iblis. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya Engkau berkati kami pada saat awal sampai akhir firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, mari engkau bacakan dulu ya. Di dalam Injil Matius 1 ayat 18 sampai 21. Lembaga Alkitab memberi judul Kelahiran Yesus Kristus. Ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 21, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan datang. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21 yang menjadi fokus utama kita baca sama-sama. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Adik-adik sekalian yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini engkau akan membawakan cerita tentang, engkau kasih tema judulnya Kado Spesial. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa sih hari Natal itu? Apalagi kita mau menyambut hari Natal ini yang akan datang ya, 25 Desember. Keuntungannya saya
dalam hari Natal itu apa sih? Nah, dalam hari Natal ini mungkin ada adik-adik yang bertanya seperti itu. Nah, di ayat 21 dikatakan yang menjadi fokus utama kita di sini adik-adik, di ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Siapa umatnya itu? Ayo, umatnya siapa? Yap, umatnya yang dimaksud di sini adalah kita, orang-orang percaya kepada Yesus. Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita dari kesalahan kita, dari dosa kita. Nah, di sini aku akan memberikan contoh bagaimana sih kok bisa Tuhan Yesus datang kemudian kita selamat. Nah, engkau ada bawa alat peraga di sini akan memberikan contoh kenapa bisa Tuhan Yesus bisa menyelamatkan kita dengan kedatangannya. Tuhan Yesus bisa menyelamatkan kita dari dosa-dosanya. Nah, mungkin dalam hidup adik-adik, ya, dalam hidup adik-adik seperti air putih ini, manusia. Dan ketika manusia telah melakukan dosa, mungkin ada yang bantah sama orang tua, ya, mungkin ada yang nakal, suka jahili teman-temannya, mungkin ada yang suka berbohong, mungkin ada yang suka mencuri. Nah, hidup kita sebagai manusia telah tercemar oleh dosa, tercemar oleh kesalahan-kesalahan. Iblis mulai menodai hidup adik-adik. Iblis mulai mengintimidasi kita. Nah, orang berdosa tidak layak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah, kita tidak bisa masuk surga. Bagaimana cara kita menyelamatkan diri kita? Bagaimana cara kita supaya kita bisa masuk surga? Tidak bisa. Warnanya gelap, seram ya, jelek warnanya, kelam warnanya. Tidak seperti tadi cerah, ini gelap, jelek. Memang dosa itu jelek ya adik-adik. Dosa itu suram. Nah, itulah yang membuat hidup kita kotor. Bagaimana cara kita menyelamatkan diri kita? Tidak bisa adik-adik. Tidak bisa. Makanya dalam menyambut hari Natal ini, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa dan kesalahan kita. Untuk menyambut hari Natal ini bukan soal baju baru kita, bukan soal sepatu baru kita, bukan soal mainan baru kita. Ada yang lebih spesial dari itu semua adik-adik. Kuncinya cuma satu, hadiah paling spesial di hari Natal, hadiah paling spesial untuk menyambut hari Natal adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus dapat menyelesaikan semuanya adik-adik. Termaksud adik-adik nakal, adik-adik suka bantah orang tua. Ketika hari Natal tiba, Tuhan Yesus, hari Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Ketika hari Natal tiba, Tuhan Yesus datang ke dunia. Apa respon adik-adik untuk menyambut hari Natal itu? Ayo, siapa yang tahu? Respon kita apa? Mengundang Yesus masuk ke dalam hidup kita. Mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita. Jadi ketika adik-adik mengundang Yesus masuk dalam hati adik-adik, Yesus hati adik-adik. Ketika adik-adik mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hidup, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Adik-adik membersihkan hidup adik-adik sendiri. Adik-adik membersihkan hati adik-adik. Ketika adik-adik mengundang Yesus dalam hidup adik-adik,
yang terjadi apa? Bersih. Jadi ketika Tuhan Yesus masuk di dalam hati dan kehidupan adik-adik, adik-adik melakukannya segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk keegoisan kita sendiri ya. Karena kalau orang yang sudah mengundang Yesus dalam hati kita, kalau kita sudah mengundang Yesus dalam hati kita, pasti kita akan hidup benar, sudah pasti. Karena barang siapa yang mencintai Yesus, sudah pasti dia akan menuruti segala perintah apa yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Hidup kita bersih. Seperti ini. Iblis mau mengintimidasi adik-adik lagi. Mulai menodai, mulai membisikkan sesuatu yang jahat. Mulai ikut mencemari hidup adik-adik, mencobai adik-adik. Tapi kalau adik-adik mempertahankan Yesus di dalam hati adik-adik, apa yang terjadi? Tetap bersih. Tetap bersih. Noda tersebut tidak akan balik. Iblis mencobai adik-adik, tapi adik-adik tetap teguh mempertahankan Yesus dalam hati. Tetap bersih. Nah, seperti di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nah, aku ulangi lagi ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang tadinya adik-adik suka nakal sama orang tua, yang tadi adik-adiknya suka berbohong, suka mencuri, dan segala sesuatu perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ketika adik-adik mengundang Yesus masuk dalam hidup adik-adik, yang terjadi apa? Perubahan hidup, lahir baru. Hidup yang lama sudah tidak berlaku, sehingga adik-adik mendapatkan hidup yang baru. Kado spesial untuk menyambut hari Natal ini adalah Yesus Kristus itu sendiri. Karena Tuhan Yesus mampu membayar segala sesuatu yang kita miliki, yang kita perbuat. Tuhan Yesus mampu membayar dosa-dosa kita yang begitu mahal, sehingga Dia datang ke dalam dunia untuk menyelesaikan itu semua, membayar itu semua untuk adik-adik dan engkau juga. Nah, kiranya di dalam firman ini untuk menyambut hari Natal yang akan tiba juga di bulan Desember nanti, bukan soal baju baru kita, yang aku bilang tadi bukan soal mainan baru kita, tapi yang terpenting adik-adik mau mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hidup adik-adik sekalian. Pada saat ini aku akan memberikan ayat hafalan. Nah, ayat hafalan ini terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Nah, ayat hafalan ini terbagi-bagi. Yang pertama itu balita, kelas balita dan kelas kecil. Nah, jadi di situ tertulis, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Aku ulangi. 1 Korintus 5 ayat 17a tertulis, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nah, ayat hafalan yang berikutnya untuk kelas sedang dan kelas besar terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi ini dibaca semuanya. Nah, aku akan bacakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, itu ya adik-adik ayat hafalan tersebut. Nah, untuk menyelesaikan firman Tuhan, cerita firman Tuhan ini, engkau undang kita sekalian adik-adik untuk
berdoa. Ya Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Roh Kudus yang lembut, Roh Kudus yang baik. Kami percaya ya Tuhan, melalui firman ini, Engkau memberkati kami semua yang mendengar. Engkau pakai hamba-Mu ini yang untuk menyampaikan firman ini kiranya bisa membangun adik-adik semua. Karena kami tahu hari Natal bukanlah soal kado yang mewah, bukan soal kado yang bagus, tapi hari Natal itu adalah hari di mana kita menyambut sukacita terbesar, yaitu Juru Selamat yang mau datang untuk kita sekalian, adik-adik dan semua orang yang percaya kepadanya. Semua orang yang percaya kepadanya diselamatkan di dalam namanya. Itulah hadiah spesial yang terbesar di hari Natal. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, tadi kami sudah mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah adik-adik boleh tertanam di hati adik-adik masing-masing, dan boleh adik praktekkan di kehidupan adik-adik. Nah tadi kita sudah mendengarkan kebenarannya. Nah sekarang kita akan memberikan persembahan syukur. Persembahannya bisa diantar di gereja ataupun bisa dikirim di rekening di bawah ini. Nah sekarang kita akan memberikan persembahan syukur. Kita akan menyanyi bersama-sama Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan dilupakan. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dan pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan dilupakan. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita mau mendengarkan pengumuman Natal Sekolah Minggu. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama dengar Sekolah Minggu Immanuel
akan merayakan Natal tanggal berapa? 12 Desember. Jangan lupa ya. Nah, tadi juga sudah diumumkan bahwa adik-adik tanggal 12 Desember itu bisa mengambil hadiah di sekolah, di gereja. Boleh orang tua yang ambil ataupun adik-adik datang ke sini. Paginya kita bagi-bagi hadiah dan sorenya akan ibadah Natal sekolah minggu di rumah kita masing-masing. Oke, demikian pengumuman Natal sekolah minggu. Nah, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Tadi kita sudah mendengarkan cerita sekolah minggu bahwa Allah itu sungguh mengasihi kita. Dia mau datang ke dalam dunia untuk menebus, menyelamatkan kita. Dan barang siapa percaya kepadanya, pasti masuk surga. Kita akhiri ibadah kita, semua bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Hanya Ada satu Allah. Ikutin gerakannya ya. Hanya ada satu Allah datang menjadi manusia. Hanya ada satu Raja datang di kandang yang hina. Dialah Yesus Tuhan, menebus umat manusia. Dialah Yesus Tuhan, juru selamat kita semua. Percaya Yesuslah satu-satunya. Percaya padanya, pasti masuk surga. Percaya padanya, Yesuslah satu-satunya. Percaya padanya, pasti masuk surga. Kita akan sekali lagi, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Hanya ada satu Allah datang menjadi manusia. Hanya ada satu Raja lahir di kandang yang hina. Dialah Yesus Tuhan, menebus umat manusia. Dialah Yesus Tuhan, juru selamat kita semua. Percaya padanya, Yesuslah satu-satunya. Percaya padanya, pasti masuk surga. Percaya padanya, Yesuslah satu-satunya. Percaya padanya, pasti masuk surga. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mau datang ke dalam dunia, Engkau mau lahir di kandang yang hina untuk boleh menyelamatkan kami manusia. Kami yang percaya kepadamu pasti akan masuk surga. Terima kasih, biarlah kiranya dalam menyambut perayaan-perayaan Natal yang akan kami laksanakan nanti, Tuhan boleh menolong kami untuk boleh bersuka cita menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Engkau telah memimpin ibadah sekolah minggu kami, bahkan terima kasih kami sudah boleh memberikan persembahan, Tuhan menyucikan, menguduskan, menjadi persembahan yang memuliakan nama Tuhan. Berkati papa, mama, opa, oma kami dalam usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah sekolah minggu kami, biarlah Tuhan yang boleh terus menolong kami, anak-anak sekolah minggu untuk tetap setia beribadah kepadamu, bahkan untuk senantiasa bersuka cita karena Tuhan sudah datang ke dalam dunia untuk menebus, menyelamatkan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.
Nah, Ci, kita akan pamit. Kita mau panggil Engku Brian. Halo adik-adik, Halo Engku. selamat hari Minggu. Kita telah selesai beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.